Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas reproduksi pada tumbuhan, khususnya reproduksi secara aseksual. Secara umum, cara reproduksi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama aseksual dan yang kedua namanya seksual. Nah, apa itu reproduksi secara aseksual? Adalah cara reproduksi yang tidak melibatkan peleburan sel gamet. Artinya, anak dihasilkan dari satu induk saja. Sementara reproduksi secara seksual ini terjadi peleburan dua sel kelamin atau gamet yang berasal dari kedua induknya. Nah, itu dia beda antara reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Cara mudah mengingatnya, aseksual. A itu artinya tidak. Pada makhluk hidup, reproduksi aseksual ini beragam. Ada namanya pembelahan biner, pertunasan, fragmentasi, regenerasi, pembentukan spora, perbanyakan vegetatif. Nah, kalau pada tumbuhan, reproduksi aseksual ini hanya dilakukan melalui pertunasan, pembentukan spora, perbanyakan vegetatif. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pembentukan spora. Pembentukan spora ini adalah cara reproduksi yang umumnya dijumpai pada tumbuhan yang tidak berbiji. Artinya dia tidak menghasilkan bunga. Contohnya jamur, pakis, dan lumut. Nah, spora itu ukurannya sangat kecil ya. Namun dia memiliki dinding yang tebal yang membantu spora ini bertahan dalam lingkungan meskipun kondisi lingkungan itu buruk, seperti contohnya suhu tinggi, kekeringan, kurang sumber makanan. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku? Tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora. Apa itu spora dan bagaimana cara tumbuhan paku berkembang biak? Nah, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, sementara perkembangbiakan generatif ini secara kawin. Nah, spora itu termasuk perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Spora itu adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora itu dibentuk dari daun. Letaknya ada pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Kumpulan kotak spora terletak pada bagian tepi daun berupa bintik kecoklatan. Nah, daun yang menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Bagaimana cara tumbuhan paku bisa berkembang biak? Nah, caranya, jika sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora itu akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Selanjutnya adalah tunas. Tunas itu tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda nanti akan menjadi tumbuhan baru dan tumbuhnya di sekitar induknya. Tunas ini dia tidak bergantung pada induknya, jadi walaupun induknya ditebang, tunasnya akan terus tumbuh. Pisang, bambu, dan tebu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan vegetatif atau perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual ini dibedakan menjadi dua. Ada yang secara alami, ada juga yang secara buatan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada
umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, geragi atau stolon. Nah, yang ini adalah umbi batang, di mana batangnya beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan umbi batang ada kentang, bengkuang, ubi jalar, dan lain-lain. Berikutnya umbi lapis. Pada umbi lapis ini, pelepah daunnya ini memiliki bentuk yang berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Berikutnya adalah umbi akar. Nah, pada umbi akar ini, akarnya dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, wortel, lobak, dan dahlia. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal, di mana batang yang tumbuh merambat di tanah. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, serta kencur. Yang terakhir adalah geragi atau stolon, di mana bagian tumbuhan yang menyentuh tanah nanti akan tumbuh akar. Contohnya stroberi, arbe, dan rumput teki. Berikutnya adalah metode perbanyakan vegetatif buatan. Perbanyakan vegetatif buatan ini adalah dengan campur tangan manusia. Kalau yang alami tadi tidak ada campur tangan manusia. Kalau vegetatif buatan dengan adanya campur tangan manusia. Nah, yang pertama kita bahas adalah stek. Nah, stek ini merupakan cara perkembangbiakan dengan cara menanamkan sebagian tubuh tumbuhan seperti akar atau batang ke dalam tanah. Jadi stek itu ada dua, ada stek batang, ada juga stek akar. Kalau stek batang, potongan tumbuhan, bagian batang tumbuhan itu diambil dan ditempatkan di dalam tanah sehingga nanti akarnya bisa tumbuh dan menjadi tumbuhan yang baru. Stek batang ini biasanya dilakukan pada bunga mawar, bougainville, tebu, kaktus, dan juga singkong. Stek ini ada kelemahan, ada kelebihannya. Kelemahannya dia tidak bisa dilakukan pada tanaman yang besar. Kelebihannya pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, berikutnya adalah menyambung atau grafting. Konsepnya menyambungkan batang dengan varietas yang sama, tujuannya untuk memperbaiki sifat tanaman supaya kita mendapatkan tumbuhan yang kita inginkan. Kelemahannya terkadang hasilnya tidak bisa sesuai harapan. Biasanya ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman bunga, buah, maupun tanaman hias. Selanjutnya adalah mencangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan konsep akar ini akan tumbuh dari batang yang akan dicangkok. Caranya bagaimana? Dengan cara menghilangkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai kambiumnya ini hilang. Kemudian nanti akan ditutup dengan tanah dan kita tunggu sampai tumbuh akarnya. Setelah akarnya tumbuh, cabang ini akan kita potong dan ditanam sebagai tumbuhan yang baru. Ada kelemahan, ada juga kelebihannya. Kelemahannya akarnya nanti bisa jadi kurang kuat. Sementara kelebihannya mendapatkan keturunan dengan cara yang cepat dan sifatnya sama dengan induknya. Tanaman yang dapat diperbanyak dengan cara mencangkok itu biasanya tanaman buah, misalnya mangga, asam, jambu, dan jeruk. Ini banyak sekali orang-orang melakukan teknik mencangkok. Selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini biasanya banyak dikembangkan pada tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi, contohnya anggrek, krisan, anyelir. Bagian yang digunakan dalam kultur jaringan ini adalah jaringan yang terdapat pada ujung tumbuhan atau jaringan meristemnya, karena sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan. Ketersediaan nutrisi dan hormon adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar jaringan yang kita kultur ini dapat tumbuh dengan baik. Sekian pembahasan kita pada kali ini tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di-subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.